Kembali lagi bersama saya, Bu Ayu Dwi Setiani Tias, pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas latihan soal turunan fungsi aljabar kelas 11 semester genap. Latihan soal ini adalah latihan yang kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, saya akan membahasnya mulai dari nomor 1, di mana soalnya adalah turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 5x pangkat 2 plus 6x min 1 adalah f aksen x. Maka f aksen x sama dengan, maka untuk menjawabnya kita ingat rumus untuk menurunkan suatu fungsi. Jika misalkan f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunan fungsi x itu sama dengan ya n dikali a kali x pangkat n min 1. Nah, sehingga jika f(x) sama dengan 5x pangkat 2 plus 6x min 1, maka berdasarkan sifat yang di atas ini, turunannya adalah, ingat kalau ada penjumlahan dan pengurangan berarti masing-masing kita turunkan sendiri-sendiri. Yang pertama, untuk 5x kuadrat turunannya adalah, ya pangkatnya turun, 2 dikali koefisiennya x kuadrat, lalu x kuadrat menjadi x pangkat 2 min 1. Nih, 6x kan 6, x pangkat 1, sehingga kan 1 kali 6 kali x kali pangkat 1 kurangi 1. Nah, ini konstanta diturunkan sama dengan 0. Oke, sekarang kita selesaikan. 2 kali 5 10x pangkat 1 ditambah 1 kali 6x pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan, ya sama dengan 1. 1 kali 6 sehingga jawabannya adalah 10x plus 6, ya. Oke, berikutnya untuk soal kedua. Turunan pertama dari y sama dengan 4x plus 3 pangkat 5 adalah y aksen x. Oke, berdasarkan aturan rantai, ya, ingat kalau ada suatu fungsi dipangkatkan, kalau kita mau menjabarkan pangkat 5, ini kan terlalu panjang. Nah, cara mudahnya kita bisa menggunakan aturan rantai, di mana kita tulis dulu fungsinya 4x plus 3 pangkat 5. Nah, berdasarkan aturan rantai yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, pangkat dari fungsi ini kita turunkan, 5 dikali 4x plus 3, lalu pangkatnya dikurangi 1. Ingat, dikali turunan dari fungsi yang ada di dalam kurung ini. Nah, 4x plus 3 turunannya 4x turunannya 4, 3 turunannya 0, sehingga 4 tambah 0 kan 4. Maka ini dan ini bisa kita kalikan, 20 4x plus 3 pangkat 4. Maka mana jawabannya? Iya, yang A. Jadi, kalau kalian menemukan suatu fungsi dipangkatkan, ingat jangan berhenti sampai sini. Kita harus menurunkan fungsi yang dipangkatkan, yaitu fungsi yang di dalam ini. 4x plus 3 turunannya apa? Yaitu 4. Oke, lanjut ke nomor 3. Turunan pertama dari f(x) sama dengan 8x kuadrat akar x adalah, maka untuk menjawabnya, langkah pertama kita sederhanakan fungsi x-nya dulu atau variabel x-nya. Bagaimana menyederhanakannya? Nah, ini kan 8x kuadrat dikali akar x itu x pangkat berapa? Iya, x pangkat setengah. Ingat ya, materi fungsi eksponen. Lalu kalau ada suatu bentuk pangkat dikalikan, maka pangkatnya diapakan? Iya, dijumlah. Jadi 2 ditambah
tengah sama dengan 8x pangkat 2 ditambah setengah, ya 5/2. Sehingga turunannya adalah, pakai sifat yang di awal tadi ya, n atau pangkatnya maju 5/2 dikali koefisiennya, lalu x pangkat 5/2 dikurangi 1. Nah, ini kita coret berapa? 4. 5 kali 4 20. Lalu 5/2 kurangi 1 berapa? Iya, 3/2. Lalu kita cek, kok tidak ada di pilihan gandanya. Nah, kita jabarkan lagi. 3/2 itu kan x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Ya enggak? Nah, sehingga di sini 20x x pangkat setengah artinya sama dengan akar x. Sehingga jawabannya yang mana? Betul sekali, yang delta. Oke, lanjut di soal nomor 4. Nah, turunan fx sama dengan akar 2x pangkat 5 min 6x plus 1 adalah f aksen x sama dengan. Nah, ini juga kita bisa menyelesaikannya menggunakan aturan rantai. Karena apa? Bentuk akar ini kan sama seperti suatu fungsi dipangkatkan. Nah, kita tulis ulang. Akar 2x pangkat 5 min 6x plus 1. Nah, berdasarkan sifat eksponen, ini kan artinya 2x pangkat 5 min 6x plus 1 pangkat setengah. Nah, maka berdasarkan aturan rantai, bagaimana ini? Ya, setengahnya turun dulu. 2x pangkat 5 min 6x plus 1 pangkat setengah dikurangi 1. Lalu, ya jangan lupa dikali turunan dari fungsi ini. Apa turunannya? Nah, 2x pangkat 5 turunannya 10x pangkat 4. Dari mana? 5-nya maju, 5 kali 2, 10. Pangkatnya dikurangi 1, 5 kurangi 1, 4. Lalu min 6x turunannya adalah min 6. 1 turunannya 0 ya, jadi kita berhenti sampai 10x pangkat 4 dikurangi 6. Nah, kemudian ini kita sederhanakan dulu. 2x pangkat 5 min 6x plus 1 setengah kurangi 1 berapa? Ya, min setengah. Lalu ini bisa kita keluarkan nggak? Apa yang dikeluarkan? Ya, 2. Berarti di sini ya 5x pangkat 4 dikurangi 3. Nah, karena ini merupakan perkalian, boleh ya ini saya coret. Tersisa 2x pangkat 5 min 6x plus 1 pangkat min setengah dikali 5x pangkat 4 min 3. Nah, agar ini pangkatnya, di sini ada jawabannya nggak sebelum kita menyederhanakannya lagi? Tidak ada ya? Nah, ini kan pangkat min setengah. Supaya jadi positif kita apakan? Iya, kita letakkan di bawah. Jadi 5x pangkat 4 min 3 per 2x pangkat 5 min 6x plus 1 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah artinya apa tadi? Iya, sama seperti bentuk akar. 2x pangkat 5 min 6x plus 1. Kira-kira yang mana jawabannya? Betul sekali, yang delta. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Turunan fungsi fx sama dengan 5x min 3 dikali 2x kuadrat plus 1 adalah f aksen x sama dengan. Nah, di sini kan merupakan bentuk perkalian 5x min 3 dikali 2x kuadrat plus 1. Maka kita dapat menggunakan aturan perkalian. Ya, di sini ada dua cara sih.
Kalian bisa menjabarkan ini terlebih dahulu, lalu diturunkan. Atau cara yang kedua, dengan cara menggunakan aturan perkalian. Nah, di sini saya akan menggunakan aturan perkalian terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Untuk cara satu, saya menggunakan aturan perkalian ya. Dimana jika ada Y sama dengan U kali V, maka Y aksen itu kan sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Sehingga di sini kalau fungsinya itu sama dengan 5x min 3 dikali 2x kuadrat plus 1, maka kita misalkan dulu, misal U-nya yang mana? U sama dengan, saya ngambilnya 5x min 3 ya, maka turunannya apa? 5x turunannya 5, min 3 turunannya 0. Lalu untuk V-nya 2x kuadrat plus 1, maka V aksen sama dengan turunannya 2x kuadrat, 2 kali 2, 4x pangkat 1 ditambah 0, 4x ya. Sehingga F aksen X sama dengan U aksen V, berarti 5 kali V, 5 kali 2x kuadrat plus 1 ditambah U 5x min 3 dikali V aksen 4x. Nah, kita jabarkan 10x kuadrat plus 5 ditambah, ini juga kita jabarkan 20x kuadrat min 12x. Kita sederhanakan, 10x kuadrat bisa dijumlah dengan 20x kuadrat, yaitu 30x kuadrat min 12x plus 5. Maka jawabannya yang C. Untuk cara yang kedua, saya akan menjabarkan fungsi yang ada di dalam kurung, yaitu 5x min 3 dikali 2x kuadrat plus 1. Kita kalikan ya, menggunakan aturan pelangi. Ya, kalau di SMP bilangnya aturan pelangi. Artinya ini kali ini, lalu nanti ini kali ini kali ini. Nah, ini kali ini 10x pangkat 3. Ini kali ini ditambah 5x min 6x kuadrat min 3. Nah, ini kita urutkan dulu dari pangkat yang tertinggi. 6x kuadrat plus 5x min 3. Maka turunannya adalah, nah ini kalau diturunkan 3 kali 10 x pangkat 2. Ini turunannya min 12x pangkat 1 plus 5. Ternyata hasilnya sama. Jadi terserah kalian mau menggunakan cara mana yang lebih memudahkan kalian. Oke, lanjut soal nomor 6. Nah, jika fx sama dengan 2x min 1 per 3x min 4, di mana x tidak sama dengan 4 per 3. Jadi ini syarat dari 2x min 1 per 3x min 4 ya. Jadi ini tidak mempengaruhi nanti waktu diturunkan. Kenapa harus ada ini? Karena jika x-nya disubstitusikan 4 per 3, maka nanti kan menghasilkan penyebut 0. Pecahan jika penyebutnya 0, maka kan menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Itulah kenapa di sini x-nya tidak boleh sama dengan 4 per 3. Maka turunan dari fx adalah, nah, kita lihat ini kan berupa pecahan atau berupa pembagian. Maka kita bisa menggunakan sifat dari pembagian. Masih ingat? Jika ada y sama dengan u kali v, u per v, maka y aksen itu sama dengan apa? U aksen v, jangan terbalik ya, u aksen v dikurangi u kali v aksen
dibagi apa? V kuadrat. Nah, kalau kalian memisalkannya V per U, maka turunannya adalah ini dulu, berarti V aksen U dikurangi V kali U aksen dibagi U kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa buku yang menggunakan U per V, ada juga yang menggunakan V per U, tapi tetap sama kan. Kalau kita perhatikan, lihat penyebutnya kan V ya kalau di sini. Nah, di sini waktu diturunkan V kuadrat. Lalu ini yang diturunkan pertama ada yang pembilangnya kali penyebut, U aksen kali V dikurangi U kali V aksen, U kali turunannya penyebutnya. Begitu juga dengan ini. Nah, jadi kalau kalian mau menggunakan U per V, jangan diturunkan menggunakan ini. Begitu juga dengan kalau kalian memisalkannya V per U, jangan kebalik diturunkan menggunakan ini. Karena kalau beda urutan, maka nanti menghasilkan nilai yang berbeda. Jadi gampangannya saya ulangi untuk pecahan. Misalkan ini U per V, maka turunannya nanti U aksen dikali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita jawab. Fx kan sama dengan 2x min 1 per 3x min 4. Nah, misalkan U-nya 2x min 1, maka U aksennya apa? Iya, 2. Kalau V-nya 3x min 4, maka V aksennya sama dengan 3. Sehingga turunan dari Fx sama dengan apa? U aksen, karena saya menggunakan U per V, berarti saya menggunakan yang pertama ya. Maka turunannya adalah U aksen V, U aksen kali V, berarti 2 kali 3x min 4 dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat 3x min 4 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan 6x min 8 min 6x plus 3. Nah, ingat ya, ini kan min kali 3, min 3 kali 2 min 6x, min 3 kali min 1 plus 3. Jadi perlu hati-hati dalam mengoperasikan. 3x min 4 kuadrat. Lalu ini kita sederhanakan, min 5 per 3x min 4 kuadrat. Ternyata di pilihannya tidak ada. Jadi untuk soal nomor 6 kita jawab sendiri seperti itu. Oke. Lanjut di soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 sama. Di sini kita menemukan bentuk pembagian lagi. Tapi di sini ada 2 nih, ada plus 5. Nah, karena pada operasi penjumlahan itu kan artinya kita turunkan satu-satu. Ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Nah, nanti 5 diturunkan sama dengan berapa? Iya, sama dengan 0. Maka kita fokus menurunkan yang ini saja. Fx kan sama dengan 6 min x kuadrat plus x plus 2 plus 5. Maka turunannya dari ini dulu. Misal U sama dengan 6x kuadrat 6 min x kuadrat, maka U aksen sama dengan min 2x. Ini kan 0 ya, 0 dikurangi 2 kali x, 2x pangkat 1. Lalu V-nya adalah x plus 2. V aksennya 1. Sehingga di sini turunan F aksen X sama dengan, berdasarkan tadi aturan sifat pembagian U per V, maka U aksen V berarti min 2x dikali X plus 2 dikurangi U kali V aksen 1 ya,
per V kuadrat X plus 2 kuadrat. Lalu turunannya 5 adalah 0. Lalu di dalam kurung kita jabarkan min 2x kuadrat min 4x, lalu min 6 plus x kuadrat per x plus 2 kuadrat. Nah, ini jadinya min x kuadrat min 4x min 6 per x plus 2 kuadrat. Kok tidak ada jawabannya, Bu? Nah, kalian boleh menjawab sampai sini saja, atau jawaban lainnya adalah sebentar. Oke, jadi setelah kita sampai sini, loh Bu, tapi di pilihan gandanya tidak ada. Tapi kalau kalian jawab sampai sini sudah benar ya. Nah, untuk menuju pilihannya gimana? Nah, ini kita perlu memanipulasi. Bagaimana memanipulasinya? Kita perhatikan penyebutnya. Ini kan x plus 2 kuadrat. Kalau dijabarkan menjadi x kuadrat plus 4x plus 4. Ya tidak? Nah, ini bisa nggak kita jadikan seperti ini? Bisa dong. Minnya kita keluarkan, x kuadrat plus 4x plus 4 sama nggak? Nah, tapi kan di sini min 6 Bu, kok di sini cuma 4, berarti kita perlu menambahkan berapa? Min 2. Loh, kenapa min 2? Kenapa tidak plus 2? Karena supaya jadi min 6, ini kan nanti kalau dijabarkan min x kuadrat min 4x min 4, supaya min 6 berarti kan kita butuh min 2. Kalau nanti plus 2 malah berkurang, jadinya min 2. Kalau min 4 ditambah 2 kan min 2, bukan min 6 lagi. Bisa dipahami? Oke, jadi ini kita manipulasi bentuknya supaya seperti ini, per x plus 2 kuadrat. Nah, lalu ini kan sama dengan ini, x plus 2 kuadrat. Nah, karena ini ada operasi pengurangan, maka penyebutnya kita pisahkan seperti ini, min 2 per x plus 2 kuadrat. Nah, ini kan bisa dicoret berapa? 1. Nah, maka hasilnya adalah, kalau kita lihat pilihan gandanya, min 2 nya di depan ya, jadi ini bisa kita balik, min 2 per x plus 2 kuadrat dikurangi 1, karena bersifat komutatif ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang A. Oke, berikutnya soal nomor 8. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2. Maka nilai P yang memenuhi f aksen P sama dengan 9 adalah, nah berarti kita harus mencari f aksen x nya dulu. Kita tulis ulang ya. Nah, maka f aksen x sama dengan berapa? 3x pangkat 2 ditambah 2 kali 3, 6. X pangkat berapa? 1, atau tidak perlu kita tulis, tidak ada. Lalu min 2 diturunkan 0. Nah, karena di situ f aksen P, berarti kan ini menjadi 3p kuadrat plus 6p. Ini sama dengan 9. Nah, bagaimana mencari p-nya? Masing-masing ruas kita kurangi 9. Sederhanakan untuk memudah memfaktorkannya, semuanya kita bagi 3, jadi p kuadrat plus 2p min 3. Maka faktornya, cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya 2. Bilangan berapakah itu? Iya, plus 3 dan min 1. 3 kali min 1 min 3. 3 kali dikurangi 1, 2.
Maka P-nya sama dengan berapa nih? P plus 3 sama dengan 0, sehingga P sama dengan min 3 atau P sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah min 3 atau 1. Berikutnya, nah ini banyak yang terkecoh. Kita harus perlu hati-hati membaca soal dengan menggunakan definisi turunan. Jadi kita harus menurunkannya menggunakan definisi, di mana di sini sudah disebutkan bahwa definisi dari y aksen itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi ketika fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 2, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, ya kan? Tinggal kita substitusikan deh. Fx plus h berarti kan x nya kita ganti x plus h plus 5x plus h min 2 dikurangi fx nya 3x kuadrat plus 5x. Jangan lupa menggunakan kurung ya kalau pengurangan seperti ini, karena kalau kita tidak menggunakan kurung maka yang dikurangi hanya yang depan saja, padahal ini semuanya yang dikurangi. Dalam ini kita jabarkan x kuadrat plus 2x plus h kuadrat ditambah 5x plus 5h min 2. Nah ini min 3x kuadrat min 5x plus 2 per h, ya kan? Coba ini ada yang bisa hilang nggak? Ini 5x kurangi 5x 0, 2 kurangi 2 0, lalu nanti 3x kuadrat kurangi 3x kuadrat 0 kan, tersisa limit h mendekati 0. Tadi ini 3x kuadratnya sudah habis, 3 kali 2xh 6xh, 3 kali h kuadrat 3h kuadrat plus 5h per h. Nah, lalu hanya kita keluarkan untuk menghilangkan h pada penyebut. 6x plus 3h plus 5 per h. Nah, barulah h sama dengan 0 kita substitusikan ke fungsinya. 6x ditambah 3 kali 0 ditambah 5 sama dengan x plus 5. Jadi turunan dari 3x kuadrat plus 5x min 2 berdasarkan definisi adalah 6x plus 5. Lanjut ke soal nomor 10. Nah, di soal terakhir ini tentukan nilai A yang memenuhi f aksen A sama dengan min 12 jika fx sama dengan 3 min x pangkat 3. Nah, berarti karena kita tujuannya mencari A, di mana f aksen A sama dengan min 12, maka kita harus mencari turunan dari 3 min x pangkat 3. F aksen x sama dengan turunannya 3, 0. Min x pangkat 3 kalau diturunkan min 3x pangkat 2. Karena f aksen A berarti kan ini min 3a kuadrat sama dengan min 12, min 3a kuadrat. Masing-masing ruas kita bagi min 3, min 12 bagi min 3, 4. Min 3a kuadrat bagi min 3a kuadrat. Lalu ini masing-masing ruas kita kurangi 4, a kuadrat min 4. Sehingga a kuadrat min 4 kalau difaktorkan menjadi a min 2 a plus 2. Maka nilai a adalah 2 atau a sama dengan min 2.
2. Nah, jadi kalau kalian kan ketemu bentuk seperti ini, itu lebih baik difaktorkan. Atau A kuadrat kan sama dengan 4, maka A akar 4. Nah, kalau dalam fungsi aljabar, bentuk akar ini ada dua kemungkinan, bisa positif 2 atau negatif 2, seperti itu. Tetapi kalau kalian ditanya, berapa nilai dari akar 36? Ini jawabannya 6. Aljabar yang ada variabelnya, maka misalkan akar 36 sama dengan A. Akar 36 sama dengan A, maka A itu adalah plus minus 6. Bisa membedakan? Jadi kalau soalnya itu berupa aljabar, maka bentuk akar ini, kalau akar genap, ada dua kemungkinan, bisa plus bisa min. Tetapi kalau ditanya akar 36 nggak ada variabelnya, jawabannya 6. Begitu juga dengan 4. Akar 4 adalah 2. Tetapi kalau A kuadrat sama dengan 4, maka A plus minus 2. Seperti itu. Oke anak-anak, semoga bermanfaat video pembahasan kita hari ini. Silakan kalian melanjutkan latihan 8.2 untuk latihan persiapan ulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.